Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lembarannya satu ya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampai kajian kita sampai di lembaran kedua. Kemarin hadis marfu dari Nabi Muhammad SAW lembaran pertama, lembaran kedua baris pertama kemarin. Kalau orang yang membeli pakaian yang dia bakal pakai dengan uang yang 1/10 dari uang yang haram, maka saat bapak pakai untuk sholat, Allah tidak akan terima sholat dengan pakaian tersebut. Kalau bajunya 1.900.000 uang halal, 100.000-nya uang haram, dan dibelikan gamis yang bagus, gamisnya untuk sholat 5 waktu, Allah tidak akan terima sholatmu itu. Itu baju. Itu baju yang bisa dilepas. Itu baju yang dilepas. Pak, Nabi siapa sih yang bisa menghidupkan orang mati? Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, marra Isa alaihi salatu wassalam, fanada rajulan minhum, lewat Nabi Musa alaihissalam, bi makbarah. Makbarah itu kober. Nabi Isa melintas di kober, di geria. Iya. Fanada rajulan minhum, kemudian Nabi Isa panggil salah satu ahli kubur yang sudah lama dikubur di situ. Fa ahyallahu ta'ala, maka Allah hidupkan yang dipanggil oleh Nabi Isa. Allah. Tanpa Allah nggak bisa apa-apa, siapapun dia. Semuanya Allah. Maka ketika Nabi Allah Isa alaihissalam memanggil dan Allah mengizinkan dan Allah hidupkan yang dipanggil oleh Nabi Isa alaihissalam, faqal man anta, ditanya siapa inti? Faqal kuntu hammal. Hammal itu kuli panggul, namanya hammal. Hammalatal Hatab, tuh istrinya Abu Lahab yang membawakan kayu bakar untuk menjadi bahan bakar yang membakar mereka. Tuh, kenapa? Sama-sama jahat. Suaminya jahat, istrinya jahat, anak-anaknya jahat. Klop, satu paket. Jadi kalau mau jahat sekalian, jangan setengah-setengah. Iya. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya kemarin menjawab Allah, Pak. Naudzubillah, mudah-mudahan selamat ya Pak ya. Pasti bermasalah kita nih. Ada seorang laki-laki menceraikan istrinya gara-gara istrinya narkoba. Ada kan? Tapi kata lakinya, saya masih memaafkan kalau hanya narkoba istri saya. Tetapi saya ditelepon oleh polisi, yang dimana polisi teman saya, didapati istri saya di hotel berdua dengan bandar narkoba. Apa rasanya Pak? Saya cerai istri saya. Berarti bermasalah, pasti cari duitnya bermasalah.
maka jadilah keluarga-keluarga yang bermasalah. Tidak mungkin masalah datang tanpa sebab. Nggak mungkin tiba-tiba seperti itu. Bermasalah semuanya tuh. Itu Pak, saya bilang. Kalau kita nanti bermasalah cari uangnya, nanti akan kita hadapi masalah-masalah dalam rumah kita. Kemudian ya Allah, saya bilang, ini ketika kita bermasalah cari uang sebagai apa yang hari ini terjadi, saya baru tahu Pak, matanya harus disuntik setiap minggu. Matanya Pak, mata saya Ustaz harus disuntik setiap minggu. 1 kali suntik 5,5 juta. Dan itu harus berjalan 2 tahun. Dan gak di cover BPJS, harus saya bayar. Apa rasanya Pak? Ya Allah, punya uang hanya untuk habis berobat. Kenapa? Maka kata Nabi, obati penyakitmu dengan sedekah-sedekah, insya Allah gak sakit. Terapi untuk sakit, jangan sampai sakit. Kata Nabi, udah sedekah, aman insya Allah, Allah akan jaga. Kenapa? Daripada kamu kumpulkan uangmu, ujung-ujungnya untuk berobat, habis. Lebih baik habis sedekah, berkah. Lebih baik habisnya untuk sedekah dan berkah. Dan gak mungkin orang sedekah bangkrut, gak ada itu. Yang ada makin baliyazdat, makin kaya, makin hebat. Masya Allah, alhamdulillah. Itu Pak, ketika bangkit bangun itu orang ditanya, man anta? Faqal, kuntu hammalan. Dulu waktu di dunia, kerjaan saya sebagai kuli panggul, namanya hammal. Kalau di pasar ada kan, di pasar, di bandara, di pelabuhan, poter bahasanya. Bahasa Arabnya namanya hammal. Poter bahasa Arabnya hammal. Coba lihat Pak. Fakultu yauman li insanin hataban. Suatu ketika ada orangnya nyuruh saya, yang nyuruh saya hataban, tukang kayu, minta dipanggulin ke hasil kayunya ke rumahnya, hasil tebang. Saya bawa. Fakasartu minhu khilalan takhallaltu bihi. Di tengah jalan saya istirahat, capek. Ketika saya istirahat, iseng-iseng saya kopet. Apa kopet bahasanya? Cungkil. Bahasa Indonesia apa sih bagus? Kopet. Itu Pak, kayu itu diambil sedikit ya, dicuil. Tapi sampai dapat Pak. Cubit mana cubit? Cubit. Iya. Cuil. Diambil dikit. Untuk saya jadikan tusuk gigi. Berapa banyak sih Pak? Coba lihat, perhatikan. Fa ana mutalab minhu munzumut. Dan sampai hari ini saya dituntut oleh Allah dari mulai saya mati sampai hari ini. Bermasalah dikubur nanti. Cuman gara-gara itu. Allah. Dan hari itu, mulai hari itu saya bermasalah dengan dikubur, dan gara-gara cuman itu. Mengambil secuil kayu untuk saya jadikan tusuk gigi, padahal bukan milik saya. Apalagi satu truk, apalagi satu hutan Pak Ji. Apalagi satu hutan. Sampai-sampai yang punya hutan, dan demi Allah nggak mungkin itu orang hutan yang merusak hutan. Bukan monyet-monyet yang merusak hutan, bukan. Secuil saja untuk menjadi tusuk gigi, dan itu bermasalah. Ini bahan renungan buat kita pagi hari ini. Ya, bagaimana dengan kita? Kita yang tahu dengan hidup kita. Udah pasti Pak, pasti banyak dosa. Udah pasti, itu nggak diragukan itu. Model-model kita itu dosanya lebih banyak. Tapi sampai hari diberikan kesempatan oleh Allah hidup untuk membersihkan dosa kita yang banyak. Alhamdulillah.
maka Allah memberikan kesempatan. Allah yang maha tahu. Dengan dosa yang kita banyak, Allah berikan kesempatan. Ayo bersihkan dosa-dosamu. Yang bermasalah ketika diberikan kesempatan dan kesempatan itu tidak dipakai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak termasuk orang yang diberikan kesempatan oleh Allah dan Bapak pakai kesempatan itu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat, Pak. Semoga akhir hayat kita indah, mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Jelas ya? Jadi kalaulah 1/10 saja baju gamismu yang kamu beli bercampur dengan uang yang haram, maka baju gamismu setiap kalau kamu pakai, maka salatmu tidak akan diterima oleh Allah. Wa idza kana hukmu thawab, wa idza kana hadza hukmu thawb, kalau itu hukumnya baju alladzi usyru thamani, yang 1/10 harga baju tersebut, min haramin, dari hasil yang haram, fa kaifa yakunul hal law kana kulluhu, bagaimana kalau sepenuhnya uang haram? Bagaimana kalau sepenuhnya dibeli dari uang yang haram? Kata wa in kana hadzal malbus, kalau itu pakaian yang Anda kenakan, pakaian yang Anda pakai yang bisa dilepas, alladzi wala zahiril jasad, yang nempel di badanmu, famadzannu, lalu apa yang kamu sangka, fil ghidha, kalau itu makanan, alladzi yatakhallal, yang makanan tersebut akan masuk al-uruq, ke nadimu, wal awsal, akan sampai, wa yasri, akan berjalan, fi sairil badan, di seluruh badanmu akan memenuhi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana akan ibadahmu diterima oleh Allah sementara itu tidak bisa dilepas menjadi satu? Kalau baju bisa dilepas, bagaimana kalau makanan yang menyatu dengan tubuh kita? Bagaimana dengan nasib ibadah kita? Itu yang kita pusingkan. Makanya hati-hati. Itu apa yang kita lakukan harus hati-hati. Jangan, maka selalu imam dalam sholat Jumat disunahkan untuk baca sabbihis. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu pesannya. Wahai hadirin, wahai jamaah yang sholat Jumat, ingat negeri akhiratmu jauh lebih indah dan kekal di sana. Jangan kamu korbankan yang indah dan yang kekal hanya untuk yang sementara. Jelas ini. Dan kita ini sering mengorbankan yang indah dan yang kekal hanya untuk sementara ini, Pak. Bentar lagi, sebentar lagi. Nanti juga sampai ke rumah. Akhirnya di tengah jalan macet. Hayo. Gara-gara sebentar lagi. Bentar lagi ada masjid. Itu masjid, Bang. Nanti depan aja. Depan lagi. Ntar di rest area. Macet. Penuh, nggak bisa masuk. Ayo. Allah. Kenapa? Karena ada bermasalah pasti kita itu. Sehingga diajak yang baik nggak langsung iya. Itu nggak tanpa sebab, itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Kok diajak bilang nanggung, diajak nanti saja. Enakan sono yang luas, enakan sono gedean, warungnya enak, macam-macam lah. Sampai waktunya lewat. Allah, jelas ini. Lalu bagaimana kalau nasib ibadah kita, kalau makanan yang tidak akan bisa lepas dari badan kita, tentu lebih parah lagi ketimbang baju yang bisa dilepas. Pak, ini kita lihat ya, dan ini sudah hampir, maka nanti di sini bilang ada, itu sudah hampir tidak ada, Pak. Bapak pernah dengar namanya Abu Bakar As-Siddiq?
Pernah dengar ya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu atahu gulamahu bilabalin fasyaribahu. Satu ketika anaknya diberikan susu. Faqalahul ghulam kuntu idza ji'tuka bi syai'in tas'alun minhu wa lam tas'ulni an hadzal laban. Si anak itu yang memberikan Abu Bakar As-Siddiq susu bertanya, "Wahai sahabat Nabi Abu Bakar, biasanya kamu selalu bertanya. Kenapa hari ini kamu tidak bertanya? Susu yang kamu minum tadi, aku dapat dari mana? Biasanya kamu rewel, bahasa kita. Biasanya kamu teliti. Kenapa hari ini kamu tidak tanya? Dari mana sumber susu yang aku berikan kepada kamu?" Faqalu wa ma qadaitu kalau raqaitu yauman ruqyal jahiliyah. Apa kata anak tersebut? "Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tidaklah aku dapatkan susu tersebut kecuali dulu aku pernah meruqyah seseorang dengan ruqyah jahiliyah, dengan mantra-mantra jahiliyah." Orang ruqyah kan yang syar'i ya, dengan ayat-ayat Quran. Orang tersebut mengatakan, "Saya pernah ngobatin orang, meruqyah orang dengan jampe-jampe jahiliyah." Nah, ketika aku lewat tadi, aku dibayar hasil ruqyahku dengan susu tadi. Fa'athani hadza. Jadi susu tersebut kamu dapat dari upahmu ruqyah, tapi ruqyahnya dengan cara yang salah, dengan cara jahiliyah. Berarti bermasalah. Caranya salah, maka hasilnya pun salah. Kalau sudah caranya nggak benar, maka hasilnya pun nggak benar. Jelas ya? Silahkan transaksi, tapi dengan transaksi yang benar. Silakan jual beli tapi dengan cara yang benar. Silakan tawarkan jasamu tapi dengan cara yang benar. Ini orang ngobatin dengan cara jahiliyah mantranya. Dan diberikan hasil ngobatin susu. Susu tersebut dikasih sahabat Abu Bakar. Sadar tahu setelah dikasih tahu. Apa yang terjadi? Coba lihat. Inilah wara'. Wa qala Allahumma hadza maqdirati fa'atuni walamma hadza istahada nafsu fi hatta taqayyah. Subhanallah. Langsung mulutnya sahabat Abu Bakar buru-buru tuh dirogoh-rogoh, berusaha untuk mengeluarkan apa yang masuk. Apa kata beliau? Ya Allah, ini yang aku mampu, agar jangan sampai yang masuk menjadi darah daging. Dan kau tahu apa yang aku usahakan, aku tidak tahu sebelumnya ya Allah. Kemudian si anak itu mengatakan, wahai sahabat Abu Bakar, apakah cuma gara-gara itu kamu melakukan ini sampai hampir mati? Apa kata? Demi Allah, kalau seandainya harus mati nyawaku untuk mengeluarkan, aku akan lakukan. Saking takutnya masuk ke mulutnya dari yang haram. Itu nggak tahu. Lah kita tahu. Dia baca, tahu. Sumbernya dapat dari mana, hasil apa kita tahu. Ini nggak tahu. Dan langsung bereaksi setelah dikasih tahu. Kalau kita, ya udah lanjur. Allah juga tahu. Allah pasti tahu lah. Pakai bawa-bawa Allah lagi. Allah Ghafur Rahim. Iya, Allah Ghafur Rahim. Ya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah rezeki anak soleh.
Oke, anak soleh lagi. Ajib. Jelas ya? Wa'lam. Lanjut. Baris ke-6. Lembaran kedua. Wa'lam. Dan ketahuilah annal muharramati, sesungguhnya perkara yang haram itu qismani, ada dua macam. Qisman. Qismun satu. Dua qisman. Kalau banyak aqsam. Ini dua macam. Haram itu terbagi dari dua. Pertama, ahaduhuma, satu dari yang dua. Syai'un muharramun li'ainihi, sesuatu yang betul memang haram, barangnya haram, zatnya haram. Apa jelas ya? Emang dia haram, ininya haram, sudah, barangnya haram, bendanya haram. Itu yang pertama. Contoh, kalmaitah, seperti bangkai. Kalau bangkai itu ya haram, mau diapakan, diapain itu tetap haram, bangkai. Kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, itu yang disabdakan Nabi Muhammad, selebihnya haram. Anjing laut, hidupnya di mana? Halal bangkainya. Anjing tapi laut. Iya. Ada lautnya, nanti dipotong lagi. Anjing halal Ustaz itu, lautnya dibuang, jahat itu. Iya kan? Itu yang tukang edit itu. Kata Ustaz halal anjingmu, lautnya dibuang. Bahaya tukang edit itu. Iya, tangan-tangan tukang edit bahaya itu. Tangan yang bisa menyampaikan ke neraka tuh. YouTuber itu. YouTuber bagul. Iya kan, YouTuber kan nggak langsung jadi kan, dipilih lagi, diedit lagi. Nah Ustadz ini, anjing halal, lautnya dibuang. Ini kerjaan YouTuber itu semuanya. Tukang kompor meleduk itu, kan banyak itu. Waduh, begini, ternyata dipotong, diedit. Allah. Maitah itu bangkai itu haram. Oh bangkai ayam, mau bangkai sapi, ya haram. Kalau inti tukang sapi, kemudian panitia kurban menjelang kurban mati, jangan disop untuk panitia. Sayang kan, alel udah sayang, masih hangat, baru loh. Allah juga tahu nih baru ini masih. Kalau baru nggak apa-apa. Kata siapa? Baru, lama ya bangke ya bangke. Jangan bilang kemudian sayang, haram. Karena memang bangke ya haram. Mau diapakan tetap haram. Bangke sapi, bangke kerbau, bangke ayam. Kalau sudah maitah jadi bangke, haram. Dan itu haram namanya disebut muharramun li'aini. Wal khamr haram. Maka jangan campurkan jamumu dengan khamr. Anggur khamr. Apa nggak paham namanya? Ya, yang Bapak tahu namanya, yang sudah mau topinya lempeng mau miring sama Pak. Tapi dulu miring, sekarang udah lempeng Ustaz topinya. Dulu miring, sekarang udah lempeng. Tetap aja mau lempeng mau miring. Kalau khamr ya khamr. Maka kata Nabi jelas, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu haram. Semua yang memabukkan itu qaliluhu wa kathiruhu sawa. Mau dikit mau banyak sama. Mau dikit mau banyak sama. Masak pakai khamr haram. Ada kan orang masakan pakai wine, pakai apa, saya nggak paham itu namanya. Apa itu? Ciu. Nah, ini tukang masak yang tahu tuh. Tapi kan itu tukang masak syar'i. Koki syar'i ada kan, beliau lah itu. Tapi koki ada kan masuk mesti pakai ciu masak, pakai rum, bikin roti, bikin apa? Ya roti halal, tapi campurnya sedikit tadi tuh, bercampur sedikit saja.
Khamr haram dimakan. Campur ganja. Hah? Masa campur ganja. Ganja, kalau ganja kan tidak memabukkan aslinya. Aslinya tidak memabukkan, akan mabuk kalau sudah kering. Ya. Kalau ganja haram itu di kantor polisi. Tuh. Di kantor polisi bikinan haram. Jelas ya? Jelas ini. Jadi ada nggak orang masak pakai khamr bahannya? Ada nggak orang jamu pakai khamr? Jamu halal tak haram? Halal jamunya. Tapi kalau dicampur dengan khamr masuk. Pak, saya baca di kitab, satu kitab namanya. Ada orang sakit, Pak. Ada orang sakit. Ada orang sakit, kemudian terapinya dari rumah sakit setiap tahun itu seloki minumnya untuk pengobatan. Bukan untuk mabok, untuk berobat dia. Itu dari kedokteran, dia dikasih, itu dalam kitab. Pas ketika orang tersebut meninggal, ada seorang soleh bermimpi. Bermimpi dengan orang kata, bagaimana nasibmu hari ini? Apa kata beliau? Aku susah dikubur. Kenapa? Karena aku dalam setiap minum khamr itu untuk berobat, bukan untuk mabok. Itu pun bermasalah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, setiap penyakit Allah turunkan obat dari penyakit, maka janganlah kamu berobat dari penyakitmu dengan sesuatu yang haram. Jelas ini? Jelas ya? Iya, untuk berobat. Makanya Pak, kalau minum sirup, lihat ada alkoholnya enggak? Jangan beli. Ada komposisi alkohol, cari yang tidak non alkohol. Tapi kan aslinya enggak, Pak. Tape duren aslinya kurma kan enggak. Anggur aslinya kan enggak. Menjadi haram setelah diproses untuk jadi khamr. Fermentasi dan sebagainya. Tape enak. Tapi kalau berlebihan mabok. Duren kalau berlebihan memang udah tahu darah tinggi. Keliangan. Iya. Kita tuh hari ini cuma baru pengennya, Pak, nafsunya iya. Tapi ketika sudah dihadapkan, ya langsung KO, Pak. Dulu pengen makan nggak punya. Hari ini sudah punya nggak bisa makan. Iya. Miskin ya, Pak? Miskin udah jarang. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jelas ya? Jelas ya? Jadi khamr wa nahwi dzalik dan lain-lainnya. Wa hadzal nau, dan macam ini la yahillu bi wajhin min wujuh. Tidak akan pernah menjadi halal illa indal itsirar, kecuali dalam kondisi darurat. Darurat itu kalau kamu tidak makan mati. Batasan yang disebut dengan kata-kata darurat, kalau kamu nggak makan mati. Halal kalau darurat. Dan itu pun makan secukupnya, sekiranya sudah kuat dikit. Oh, iya, segitu. Oh enggak, bungkus dulu dua bungkus. Wah, itu makan secukupnya sekiranya nggak mati. Bukan sepuasnya. Ada orang dalam kitab itu pengen berangkat haji. Dulu ongkosnya langsung bawa, Pak. Nggak kayak sekarang store kan. Zaman dulu dia ongkos itu ya untuk perjalanan, bertahan hidup di sana. Setelah terkumpul uangnya untuk berangkat haji, didapati tetangganya itu sedang masak. Baunya halal, harum banget. Bininya lagi hamil, mencium bau wangi. Mas, minta mas. Wah, malu, kita nggak pernah ngasih. Sekarang tiba-tiba minta. Apa kata dunia? Ngasih nggak pernah, peduli nggak pernah, nanya nggak pernah. Tiba-tiba minta. Yang dipinta rumah orang gubuk miskin.
Ada ibu tua dengan 2 anak yatimnya. Kemudian karena orang ngidam, katanya kalau nggak dipenuhi ngeces, ngiler. Nah, iya bawaan orok. Akhirnya malu nggak malu dia berangkat keluar. Ketok pintu, dibuka, yang keluar ibu tua. Dijelaskan apa tujuannya. Apa kata ibu tua? Mengatakan, ini halal buat kami, haram buat Anda. Kemudian dia mengatakan, iya wahai ibu, bukankah kalau halal untuk semua? Kok bisa halal untuk ibu, haram buat kami? Iya nak, ibu hidup sebatang kara tanpa satu pun yang membantu. Orang dulu kalau udah susah banget Pak, nggak kayak hari ini. Sedangkan ibu ini bawah ada cucu 2 anak yatim. Kalau kami hari ini tidak makan, kami mati. Tidak ada makanan di rumah, tidak ada sesuatu yang bisa mengganjal perut kami, maka saya paksakan keluar dalam keadaan lapar menggigil. Saya temukan di luar ada bangkai ayam. Saya ambil, saya cuci, saya masak. Itulah yang saya masak, bangkai ayam. Nangis itu bapak tersebut. Kata si bapak, Bu, tolong tumpahkan semuanya. Buru-buru pulang ke rumah, dikasih tahu istrinya baik. Bu, kita nggak haji tahun ini, kita kasihkan semua uang haji kita kepada orang ini, biar nggak susah lagi. Jangan sampai kita berangkat haji dan kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa haji di tengah ada orang yang lapar. Makanya Pak, ketika kita sholat itu di akhir ada 2 kali menoleh ke kanan dan ke kiri. Tujuannya bukan hanya sholat, bukan hanya ibadahmu dengan Allah, tapi lihat kanan kirimu. Adakah orang yang susah yang bisa kamu bantu dengan apa yang kamu punya? Jangan sampai kamu nikmat beribadah, tapi kelebihan rezekimu hanya untuk kamu. Kamu tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang yang datang kepadamu padahal mereka sangat butuh dan kamu bisa membantunya. Alhamdulillah. Jelas ini? Jelas atau tidak? Ya. Jadi yang haram itu betul-betul haram, tidak pernah menjadi halal kecuali dalam kondisi darurat, dan itu pun hanya secukupnya saja. Saya cerita pernah dulu kepada Bapak. Ada di kota Madinah namanya Said, seorang alim besar orang Indonesia yang tinggal bermukim di kota Madinah. Sayyid Zain ibn Ibrahim bin Sumaid. Beliau banyak muridnya dari Indonesia. Pernah suatu hari datang kolong merat Saudi. Datang membawa 1 koper uang riba. 1 koper dolar uang riba. Uang bunganya. Bayangkan uangnya berapa itu kalau bunganya 1 koper dolar. Udah kita nggak pernah punya kita dah. Ngitung ngelihat pun kita belum pernah. Ya. 1 koper uang dolar. Dolar itu berapa Pak? 15.000. Ada nggak yang lebih mahal dari dolar? Euro berapa? 20 lebih. Bapak tahu? Real Oman. Real Oman itu 40.000 1 real. Real Oman yang kemarin jadi wasit kita tuh. Ya. Pasti ingat dia kan? Ingat dia. Itu realnya 40.000 1 real uang kita. Makanya Bapak kalau ada teman, dikasih cepek dolar real dia sana, wah ajib Pak. Nyayur, bukan nyayur lagi, ngesop. Pak Sayyid Zain ibn Ibrahim dibawakan 1 koper dolar. Ditanya orang alim gitu, orang soleh gitu, ini uang apa? Ditanya, duit Pak, dibuka itu duit. Ini apa? Uang dari mana? Kok begitu banyak? Guru, ini saya ambil dari bank. Dan ini uang bunga ya dari uang saya. Apa kata beliau? Tutup dan bawa pulang.
tutup dan bawa pulang ke rumahmu. Jangan bawa ke rumah saya dan jangan pernah bawa ke rumah saya. Karena yang kamu bawa hari ini dalam keadaan haram dan sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, haram tetap haram. Itu, dan masih ada Pak hari ini. Umurnya udah sepuh luar biasa. Masih ada orangnya. Masih hidup di kota Madinah. Lebih sepuh dari antum ini Pak. Lebih antum sudah sepuh, lebih sepuh lagi. Masih muda, baru 17 ya. Itu Pak, subhanallah. Coba kalau kita. Bapak istikharah dulu, saya istikharah dulu. Dia pakai istikharah. Iya. Dan itu pun nggak ada yang bakal datang ke kita. Kita nggak usah pakai istikharah. Makasih. Sujud syukur. Langsung syukur sama Allah. Sujud syukur. Iya, lu bukti ya Allah. Kalau ulama saleh begitu Pak, istiqomah, nggak berani mengambil. Ini apa? Haram udah. Sampai kapanpun haram tetap tidak akan pernah haram berubah menjadi halal. Bawa pulang lagi Pak. Bawa pulang lagi ke rumahnya. Utuh, tidak satu lembar pun turun di situ. Allah radhiyallahu. Mudah-mudahan kita punya sifat wara seperti beliau ini. Jelas ya? Wahwa tawakkuf. Dan itu tawakkuf terhenti. Baqa'in nafsi al-muhtaramah. Ya. Baqa'in nafsi al-muhtaramah ala tanawi ma'a fuqdani ghairi. Baru Pak, saat ittirar, saat dalam keadaan darurat, kalau tidak makan baqa'in nafs, berhenti kita punya hidup, mati artinya. Tawakkuf baqa'in nafs, bisa berhenti hidup kita kalau nggak makan mati. Al-muhtaramah, sementara jiwa kita yang muhtaram ini ala tanawul, saat makan boleh dimakan yang haram apabila tidak makan pada saat itu mengakibatkan kita mati. Ma'afuk dan ghairi, dan pada saat itu tidak ada yang lain kecuali itu. Betul-betul dalam kondisi darurat. Bapak pinjam ke bank dan Bapak nggak mati kalau nggak pinjam. Bapak pinjam dan tahu bunganya luar biasa. Bapak dari situlah Bapak puter rumahnya, bikin dari mana perusahaannya, dari bank. Ya sama mau pinjol, mau bank, sama semuanya. Ya haram Pak. Tahu tapi nafsu. Maka kata Imam Ghazali, apa kata? Wal hazimah fin nafs. Kalahkan nafsumu. Jangan kamu dikalahkan oleh nafsu. Nafsu gitu Pak. Rumah pengen lebih karena tetangga bangun, ingin bangun seperti tetangga. Padahal rumahnya nggak kebocoran, rumahnya nggak kebanjiran. Tidak nyaman melihat tetangga sedang bangun, maka sifat bersaingnya tumbuh. Untuk bangun nggak ada kalau harus pinjam. Kira-kira darurat atau tidak? Ya nggak ada darurat sama sekali lah. Dan itu pernah ditanyakan seorang ke guru saya. Guru, saya pengen renov rumah saya. Jadi uangnya dari mana? Pinjam ke uang guru. Guru, rumahmu sudah mau roboh? Enggak guru. Bagus masih. Bosan aja dengan begitu-gitu aja. Pengen suasana baru. Ya kan gitu, kadang-kadang gitu Pak kan. Pengen suasana baru di rumah. Keramik yang baru, warna yang baru. Padahal nggak apa-apa rumahnya, gagah, megah. Apa kata guru? Ji, kalau ente pengen selamat, jangan lanjutkan niatmu untuk pinjam ke bank hanya untuk kesenanganmu merenov rumah dengan warna yang baru. Alhamdulillah beliau ini nanya dan beliau memakai hasil tanyaannya, nggak jadi pinjam. Alhamdulillah. Begitu Pak, biasanya kalau orang-orang dulu apa-apa konsultasi kepada guru untuk melangkah. Boleh atau tidak
lanjut atau jangan, halal atau haram, tanyakan kepada ahlinya. Tapi setelah bertanya, jalankan hasil apa yang diberikan petunjuk oleh gurumu. Kadang-kadang kita nanya doang, dijalanin. Gitu. Jelas ya? Jelas ya? Jadi sampai ma'fuk dan ghairi. Sampai kapanpun haram tetap haram. Boleh dalam kondisi darurat. Apabila disebut dengan darurat, kapan itu? Menyebabkan kalau kita tidak makan kita mati dan tidak ada yang lain kecuali itu. Wallahu a'lam bissawab. Oh, satu pertanyaan Pak Guru sebelum ditutup. Sekarang kan banyak tiren, Ustaz. Ada ayam tiren. Tiran. Mati kemarin. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu kalau itu aslinya adalah ayam sudah beberapa mati itu maka orang dijual. Itu pertama. Iya. Terus yang kedua kalau masalah darurat tadi, sesuatu itu kalau dikatakan darurat kalau kita nggak makan kita mati. Iya. Padahal kita tahu ajal itu kan Allah yang nentuin. Gimana kita tahu kalau kita nggak makan kita mati? Iya. Tidak ada yang tahu ajal. Betul ya? Ya, betul Pak. Tapi kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang tahu dengan kondisi kita ya kita. Ini kalau nggak makan ya mati Pak. Dalam kondisi lemah luar biasa. Kalau nggak makan mati nih, baru boleh. Tapi kalau masih gagah, masih bisa fitness, aduh lemes. Emang tukang makan, sama kayak orang posisi puasa itu. Menurut saya kalau nggak batal mati, emang ente nakal. Maka sebut ada jujur tidak jujur, hanya hamba yang tahu dengan Allah Pak. Dengan kondisi sesuatu dia yang lebih tahu. Jujur kan atau nakal, dia yang tahu. Iya, ini dia anak kalau nggak makan mati ini. Udah dia tahu ini udah parah banget ini. Itu Pak. Tapi kalau masih kuat, masih bisa main catur 3 kali babak, ya emang nakal. Kalau kasus ayam mati kemudian tetap dijual oleh penjual nakal, ya. Dan kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu yang mengkonsumsinya. Dosa tidak. Dosa tidak. Pengaruh jelek iya. Sulit bangun malam. Diajak ibadah susah. Bermasalah ini Pak. Sesuatu yang masuk yang haram itu akan membuat masalah dalam kita. Tahu atau tidak tahu. Suka atau tidak suka. Kalau bicara dosa tidak dosa. Karena kita tidak tahu makanya. Yang dosa yang jual. Yang dosa yang jual. Kita pembeli nggak dosa. Tapi pengaruhnya negatif iya. Pasti. Itu yang kita takut Pak. Kenapa kok susah bangun ya? Kenapa kok susah dibuat ibadah ya? Kok untuk sunnah kok beli dia berat ya? Ada salah yang masuk ke dalam kita. Sehingga apa? Tidak akan susah dibawa benar itu Pak. Kalau udah begitu caranya gimana biar kita semangat lagi ibadahnya itu udah begitu. Nah, bagaimana untuk menyemangati yang lemah ini? Satu. Ya ini Pak, duduk di majelis untuk mengingatkan kita yang lupa. Untuk mengurangi sifat tamak kita yang menghantui kita ini. Baca Qur'anmu, sholat taubatmu, zikir salawatmu, istighfarmu, sholat berjamaahmu, sholat duhamu. Maka dikatakan wa in kana haraman fatahhiru. Ya Allah, kalau seandainya ada yang masuk haram, tolong bersihkan. Itu yang tidak tahu Pak. Bukan yang tahu kalau ya Allah kalau ini haram tolong bersihin, nggak mungkin bisa bersih. Nah itu tadi wa in kana haraman, ya Allah andai ada masuk yang haram tanpa saya tahu,
tolong bersihkan ya Rabb. Saya tidak tahu. Itu doa kita. Bersihkan ya Rabb. Agar jangan sampai terus bersarang di badan saya dan akan sulit saya untuk berbuat amal. Itu doanya kan ada kan. Wa in kana haraman. Doanya duha, salat duha. Yang di langit diturunkan, yang di bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang dikit, yang sulit dibanyakan, yang haram mintanya banyak 2 rakaat salatnya. Salatnya 2. Enggak apa-apa Ustaz. Iya emang enggak apa-apa, siapa bilang apa-apa ya enggak apa-apa. Ya mbok tambahin. Iya. 2,5. Iya. Tambahin 2 rakaat lagi Pak, jangan setengah ya. Iya. Iya karena permintaan kita terlalu banyak itu. Memang bubur setengah, tambah setengah Pak. Bubur ayam bisa Pak. Lah kalau rakaat setengah, 2,5 aja Ustaz. Tambahin suratnya 2 surat. Orang warung gitu. Gitu Pak Guru ya. Gitu Pak. Kita berlawanan itu. Berlawanan. Iya. Kalau minta yang banyak, sedekah yang kecil kasihnya gitu. Iya. Makanya Pak, kalau orang pemancing, bagaimana ikan dapat kakap kalau cuma cacing? Iya. Tanya tukang pancing sih mana? Pancing mania tanyain. Kalau ingin dapat ikan-ikan bagus pakai apa umpannya? Bagus yang gede. Lah cacing sama cing calung. Minta yang bagus. Ikan juga milih Pak, apalagi 2024 ikannya. Rada bangga. Iya. Ikan 2024 udah pada pinter Pak. Iya. Bukan Bapak ikan tahun 75 ini Pak yang sekarang hidup. Iya, ada sekolah Pak di bawah itu. Wallahu alam bisawab. Kurang lebih mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.